Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat untuk orang lain. Pendengar kullu ma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala SD Muhibah Paron. Pertama, puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita oleh Allah ditakdirkan untuk bertemu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Di dalamnya siapapun yang beramal atau amal kebaikan akan dilipat gandakan. Khususnya yaitu puasa. Puasa itu untuk aku dan aku yang membalas, kata Allah. Allah berfirman begitu. Sehingga mau dilipat gandakan berapapun, tidak hanya 10 sampai 700, banyak lipat itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tersanjung kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berada di jalan sunnahnya, yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan selalu berharap untuk mendapatkan yang namanya syafaat nanti di yaumil qiyamah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas yaitu karakter yang kuat akan membentengi yang namanya keburukan dan untuk berusaha kebaikan begitu. Pada dasarnya karakter itu adalah perilaku, kepribadian. Itu adalah nilai-nilai dasar yang dimiliki setiap manusia. Khususnya yaitu nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial. Inilah sehingga banyak lembaga yang menerapkan yaitu pendidikan karakter. Karena apa? Upaya yang terencana untuk mewujudkan insan kamil yang memiliki karakter Islami begitu. Sehingga hari-hari ini pendidikan dasar menengah ini sedang giat-giatnya, yaitu tujuan dari pendidikan tidak lain adalah berakhlak mulia, berprestasi. Yang jelas itu berakhlak mulia itulah menjadi tujuan utama dari sebuah pendidikan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rujuk yaitu karakter yang dimiliki sifat-sifat kepribadian Rasulullah. Ada yang namanya siddiq, yaitu kejujuran, yaitu fatonah, amanah, dan tabligh, menyampaikan. Fatonah artinya cerdas. Nah, pendengar, kalau kita melihat hari-hari ini yang namanya keburukannya luar biasa, di mana-mana keburukan ini muncul. Sehingga karakter ini dalam rangka apa? Mencegah terjerumusnya ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan atau yang buruk begitu. Sehingga
kembali kepada karakter yang kuat ini, pendidikan merupakan ujung tombaknya dalam rangka pembentukan karakter pada peserta didik. Berkenaan dengan karakter, mari ada karakter disiplin. Disiplin pada pribadi anak didik kita perlu dibentuk. Saya akan mengambil satu contoh bagaimana supaya anak kita ini menjalankan agama ini benar-benar sesuai dengan syariat. Artinya apa? Kalau bicara disiplin, bagaimana anak supaya sholat tepat waktu, berjamaah, dan ada di masjid. Sehingga pembentukan inilah akan kita rancang, kita wujudkan dengan pembiasaan begitu. Sehingga dari pembiasaan itulah akan terbentuk yang namanya karakter anak. Karakter yang bagaimana? Jelas itu karakter yang islami begitu. Bahwasanya ada sebuah kisah begitu. Ada seorang tukang becak yang kesehariannya yaitu mencari nafkahnya lewat mengayuh becaknya. Kalau kita pikir dapat berapa lembar rupiah begitu. Tapi karena dia melakukan atau membiasakan sholat tepat waktu, berjamaah dan berada di masjid, sehingga orang yang seperti ini jelas mereka adalah orang yang selalu menjaga hak Allah. Dan orang yang menjaga hak Allah itu, Allah akan menjaga kehidupannya. Artinya apa? Orang yang menjaga sholatnya, orang yang menjaga puasanya, itu oleh Allah akan diberi yang namanya kedamaian, yang namanya ketenangan, yang namanya rezeki yang melimpah begitu, yang tidak disangka-sangka. Sehingga kembali kepada kita, maka sekali lagi upayakan untuk disiplin, khususnya menjaga hak Allah, khususnya sholat berjamaah. Tadi saya sampaikan ketika dia menjaga hak Allah itulah kemudahan datang. Ketika dia mengantarkan seorang perempuan, ibu begitu yang merupakan istri pengusaha begitu, ketika naik becak dan ketika mendengar panggilan Allah, yaitu adzan begitu, becak itu langsung masuk ke area yaitu masjid. Ibu tadi kaget, kenapa kita mau belanja ke mall kok masuk ke masjid? Apa yang terjadi? Ibu tadi diingatkan, Bu, ini waktunya panggilan sholat, maka saya harus berhenti dan saya harus memenuhi panggilan Allah. Apa yang terjadi? Ibu tadi merenung. Karena ibu ini adalah orang yang musafir, maka kebiasaan orang musafir atau musafir itu dapat rukhsah, kemudian yaitu boleh jamak dan qashar. Akhirnya ibu tadi mempersilahkan bapak pengayuh becak tadi untuk sholat dulu. Namun bapak tadi sudah sampaikan, Bu, nanti nggak usah bayar, nggak apa-apa saya. Artinya apa? Dia sudah memenuhi panggilan Allah. Begitu juga dia baik kepada sesama, begitu kepada orang. Ini adalah perwujudan dari apa? Dari hubungan dengan Allah, sehingga mewujudkan nilai-nilai sosial. Ibu nanti tidak usah bayar. Maka seperti itulah karakter yang terbentuk pada diri, yaitu tukang becak tadi. Apa? Ibu tadi menunggu sampai selesai dan akhirnya diantarkan untuk belanja sampai bapak tukang becak itu terus selesai dan tidak dibayar karena tidak mau, sudah janji. Apa besoknya dan seminggu berikutnya? Apa yang terjadi?
dia menemui tukang becak itu untuk ketemu yang biasa dia mangkal, maka tukang becak itu disuruh ngantarkan. Untuk kemana? Maka ibu tadi menunjuk sebuah bank begitu untuk mendaftarkan si abang becak tadi untuk naik haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dan dilanjutkan karena tukang becak tadi ngomong, mohon maaf Bu, saya ini orang miskin, kenapa harus saya melaksanakan haji? Haji itu tidak satu hal kaya atau miskin adalah panggilan Allah. Siapapun kalau sudah dipanggil oleh Allah untuk ke Baitullah, mudah. Akhirnya ibu tadi ngomong, Pak, kenapa bapak saya yaitu saya bayari untuk melaksanakan ibadah haji, karena menjadi pelajaran bagi keluarga saya. Ketika saya sampaikan pada suami saya seorang pengusaha ini, sholatnya kadang-kadang disia-siakan, sampai kadang-kadang sholatnya hilang, waktunya habis. Ini mengingatkan kepada pengusaha itu. Akhirnya bapaknya menyampaikan salam dan memberi hadiah kepada bapak untuk melaksanakan ibadah haji. Dari situlah, maka karakter seorang ibu ini karena diamani uang, maka juga terbentuk karakternya apa? Untuk berbagi, untuk membuat orang lain senang begitu. Jadi bermanfaat bagi orang lain begitu. Inilah dua-duanya punya karakter dan mewujudkan nilai-nilai Islami begitu, yaitu saling membantu, saling menolong. Yang satu menerapkan disiplin, yang satu menolong saudaranya. Dari situlah bapak tadi tidak sekedar dibiayai untuk melaksanakan ibadah haji, juga dibelikan kendaraan untuk menjadi sopir angkot lagi dulu, karena sebelum menjadi sopir tukang becak, bapak ini adalah sopir angkot yang mana juragan atau majikannya bangkrut sehingga dia harus menjadi tukang becak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sehingga dari sisi karakter yang kuat itu jelas akan mencegah untuk perbuatan keburukan dan akan menghasilkan, akan membuat suatu kebaikan kepada orang lain. Apabila sekolah tidak menerapkan karakter, maka ya sia-sia. Maka sekolah itu hanya sebuah transformasi ilmu saja. Tapi dengan saya kalau melihat beberapa menerapkan sholat duha, sholat duhur berjamaah, ini semua upaya-upaya untuk pembentukan karakter yang kuat begitu. Lebih-lebih nilai sopan santun, akhlakul karimah. Ini pembiasaan sholat untuk berjamaah ini luar biasa. Karena apa? Nanti di masyarakat dia akan bertemu. Karena kita semua makhluk sosial, maka akan terjalin nilai-nilai saling menolong, bertemu, silaturahmi. Itu semuanya adalah hasil dari pembentukan karakter. Sekali lagi, karakter yang kuat akan menghasilkan kebaikan dan akan mencegah yang namanya keburukan. Semoga dengan sedikit yang saya sampaikan ini, moga-moga ini menjadikan cambuk bagi kita, khususnya diri kita masing-masing, karena kita ini jujur, kita ini semuanya pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.